satu doa yang pernah dipanjatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu warḍah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Iman di dalam athar nomor 106 dari Muawiyah Ibnu Qurrah. Muawiyah Ibnu Qurrah radhiyallahu anhu warḍah, beliau berkata, kana Abu Darda yaqul, Abu Darda radhiyallahu anhu warḍah pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa ilman nafi'an wa hadiyan qayyiman. Qala Muawiyah, fanara anna minal imani imanan laysa bida'in wa minal ilmi ilman la yanfa' wa minal hadi hadiyan laysa biqayyim. Doa Abu Darda adalah Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang istiqamah, keimanan yang istiqamah, wa ilman nafi'an, dan ilmu yang bermanfaat, wa hadiyan qayyiman, dan petunjuk yang lurus. Lantas Muawiyah Ibnu Qurrah radhiyallahu anhu berkomentar, dari sini kami tahu bahwasanya di antara iman, di antara keimanan, ada keimanan yang gak istiqomah. Kadang naik, kadang turun, kadang tebal, kadang tipis, kadang muncul, kadang tenggelam. Bahkan na'udzubillah min dzalik, sebagian orang sampai imannya hilang. Na'udzubillah. Maka dari sini kami tahu bahwasanya ada keimanan yang tidak istiqomah, dan ada ilmu yang tidak bermanfaat, dan ada petunjuk yang tidak lurus. Makanya doa sangat penting sekali, yang menggabungkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Kenapa serius? Kenapa lagi? Sambung lah. Sambung dari? Oh, nek sambung monggo, salam-salam. Nek dari kita salam-salam. Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa ilman nafi'an wa hadiyan qayyiman. Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa ilman nafi'an wa hadiyan qayyiman. Saya jadi semuanya bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa ilman nafi'an wa hadiyan qayyiman. 3 kali. Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa ilman nafi'an wa hadiyan qayyiman. Allahumma inni as'aluka imanan daiman wa ilman nafi'an wa hadiyan qayyiman. Monggo niki doa saya sangat diwaos, biar kita mendapatkan keistiqomahan dalam iman, selalu mendapatkan anugerah ilmu yang bermanfaat, dikasih petunjuk yang lurus, bukan petunjuk yang bengkok. Ini. Kemudian wasiat yang kedua ini
bagaimana para ulama salaf kita menghormati takbiratul ihram. Nah, menghormati apa? Takbiratul ihram. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Auliya, jilid kedua halaman 163. Ini wasiat terus terang saja saya tujukan kepada diri saya pribadi. Ya. An Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala qala ma fatatni at-takbiratul ula mundu 50 sana wa ma nadartu fi qafa rajulin fi sholati mundu 50 sana. Masyaallah. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala, semenjak 50 tahun aku belum pernah ketinggalan takbiratul ihram. Allah Akbar. Setelah tinggal ini. Terus ya kita sudah menginjak 50, di atas 40, kan tinggal pun telat. Berarti beliau itu rajin beribadah paling tidak usia 20 tahun. Atau semenjak balik sudah. Semenjak balik 50 tahun coba gak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Masyaallah, luar biasa. Dan Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala merupakan salah satu ulama dari kalangan tabi'in yang selamat dari pembantaian yang ada di Masjid Nabawi. Karena pernah terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan dan termasuk lembaran kelam dalam sejarah Islam yang terjadi di akhir tahun 63 Hijriah, tepatnya di akhir-akhir bulan Dzulhijjah. Apa yang disebut dengan Waq'atul Harrah. Waq'atul Harrah, peristiwa Al-Harrah. Al-Harrah itu satu tempat yang berada di sebelah timur kota Madinah. Itu yang dilakukan oleh pasukan Yazid bin Muawiyah radhiyallahu anhu jami'an, di bawah pimpinan namanya Muslim ibn Uqbah al-Murri al-Birri. Muslim ibn Uqbah al-Murri al-Birri, kejamnya luar biasa. Ya, masuk ke kota Madinah 3 hari 3 malam, Masjid Nabawi itu gak ada jamaah salat. Gak ada jamaah salat. Kuda-kuda pasukan Yazid bin Muawiyah dengan bebasnya masuk ke Masjid Nabawi. Bahkan Raudhah itu menjadi tempat untuk buang kotorannya kuda-kuda mereka. Raudhah. Ya. Dan setiap ada orang yang sholat di Masjid Nabawi dibunuh. Banyak di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang syahid dalam peristiwa tersebut. Demikian juga ulama-ulama senior dari kalangan tabi'in juga syahid dalam peristiwa tersebut. Sa'id bin Musayyib termasuk satu di antara yang selamat. Ya. Sekalipun ya, Masjid Nabawi itu selama 3 hari tidak boleh digunakan untuk sholat, Sa'id bin Musayyib tetap datang ke masjid untuk sholat. Usianya sudah sepuh beliau, kok beliau selamat kenapa? Karena Amr ibn Uthman ibn Affan rahimahullah ta'ala, putra dari Uthman ibn Affan, dan Marwan ibn Hakam yang telah menjadi khalifah, Marwan ibn Hakam dari daulah Umayyah rahimahullah ta'ala, itu mengatakan kepada Muslim ibn Uqbah, jangan ganggu orang tua ini, dia orang gila. Makanya kadang kalau kita dikatain seperti itu, kadang menyelamatkan diri kita ya. Rasa diurusi, kuwi wong ora rasa dijaga omongannya. Selamat awake dhewe. Malah di kata-kata kayak gitu kok sama. Karena kita tidak seperti itu kan. Saya itu saya santai aja. Gara-gara kalian coba urusi. Ini orang tua sudah gila. Tidak biarin saja. Ini selamat dari pembantaian Allah. Ini saya dulu saya. Saya dulu saya 50 tahun nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram. 50 tahun beliau nggak pernah lihat gitoke wong liya pas sholat jamaah. Berarti kan sholat pertama terus. Itu. Dan ini merupakan keistimewaan beliau, kemuliaan beliau.
ya, datang awal dapat takbiratul ihram bersama imam dan softnya soft pertama. Karena ada sebagian orang tetap dapat takbiratul ihram bersama imam tapi softnya nomor 2, menggabungkan dua kemuliaan. Tidak terlambat dari takbiratul ihram, dan yang kedua selalu di soft pertama. Angel soft pertama wih ada angel pokoknya entuk takbiratul ihram. Masya Allah ya. Inilah perbedaan antara kita dengan mereka. Bagaimana mereka betul-betul memuliakan sholat berjamaah sampai takbiratul ihram tidak pernah ketinggalan, soft pertama pun tidak ketinggalan. Makanya kita banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekurangan kita, akan kekhilafan kita. Ikhwatul Islam wal hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian satu lagi yaitu tentang masalah yakin. Masalah yakin. Disebutkan dalam kitab yang sama, jilid yang ke-7 halaman 17. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, "Law anna al-yaqina istaqarra fil qalbi kaya ama yanbaghi la tara farahan wa huznan wa syauqan ilal jannah aw khaufan minan nar." Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala kaitannya dengan masalah keyakinan, lau anna liyaqina, kalau seandainya keyakinan itu istaqarra fil qalbi, betul-betul menancap pada hati seseorang, bersemayam di dalam jiwa seseorang, kama yang bagi sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. La tara farahan wa huznan wa syauqan ila jannah aw khaufan minan nar. Niscaya orang tersebut akan senantiasa merasa rindu, merasa senang dengan surga, atau merasa sedih ketika tidak dimasukkan ke dalam surga, dan sebaliknya akan ada rasa takut di dalam dirinya dari siksa api neraka. Kalau keyakinan itu betul-betul menancap pada diri seseorang, bersemayam di hati seseorang sebagaimana mestinya, akan muncul pada dirinya sifat rindu kepada surga, sifat senang bahagia ketika masuk surga, dan sedihnya luar biasa ketika tidak bisa masuk surga, dan sebaliknya rasa takut yang luar biasa dari siksa api neraka. Karena apa? Keyakinan itu merupakan ruh daripada amalan kita. Kenapa kita mau capek-capek sholat? Kenapa kita rela mengeluarkan zakat, mengeluarkan uang kita untuk sedekah, untuk infak? Karena kita yakin ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Karena kita yakin Allah pasti akan membalas apa yang kita lakukan. Karena kita yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kita. Karena kita yakin Allah pasti akan memberikan pahala ketika kita melakukannya dengan apa? Penuh keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan. Makanya kunci itu yakin. Kunci itu yakin sudah. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menempati kedudukan yang tinggi. Kenapa? Karena beliau selalu meyakini semua apa yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam. Kuncinya diyakin. Kenapa kadang orang itu malas untuk beribadah? Karena dia kurang yakin. Oh iya toh, enek swarga, oh iya enek neraka, oh tenanan toh enek ganjaran, oh tenanan toh enek siksaan. Masih ragu-ragu. Maka yang perlu diperbaiki adalah apa? Sejauh mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW, kepada apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan sejauh mana keyakinan kita akan adanya kehidupan setelah kematian. Itu saja. Itu yang akan memotivasi kita untuk terus bersemangat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dulu yang bisa kita bahas, kita kaji. Semoga bermanfaat, khususnya untuk diri kami pribadi. Umumnya akan kebaca dengan sami, mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, dan sekiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku lupa lihada, subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la